Zainela Fitrionanda sebagai moderator dan akan membacakan materi tentang pengertian CMS. Saya Delviana akan membacakan materi tentang pembuatan blogger dan cara mengisi blog. Saya Salma Putri Rahmawati akan membacakan CMA dan CDA. Saya Muhammad Saputra akan membacakan fungsi dan cara menambahkan blogger. Saya Arkan Alfian Setiadi, saya menjelaskan macam-macam CMS. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di Apa sih pengertian dari CMS? Pengertian CMS. CMS adalah Content Management System, yang dalam bahasa Indonesia adalah sistem manajemen konten, perangkat lunak yang digunakan untuk membangun, menambahkan, memanipulasi, mengubah isi suatu situs website. Dengan menggunakan CMS, seorang yang akan membuat sebuah situs web akan dipermudah karena tidak dibutuhkan kemampuan dan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. CMS akan memanjakan penggunanya. Lalu apa sih perbedaan CMA dan CDA? CMA adalah Content Management Application dan CDA Content Delivery Application. CMS terdiri dari dua elemen utama, yaitu CMA atau aplikasi manajemen konten dan CDA atau aplikasi pengirim konten. CMA berfungsi untuk menangani pembuatan konten website sehingga user bisa menambahkan, mengelola, dan mengubah konten dengan mudah. Biasanya, front-end CMS menggunakan editor WYSI, WYG yang bisa dimanfaatkan untuk membuat dan mempublikasikan konten di website. Kemudian CDA adalah bagian back-end software. CMS berfungsi untuk menyimpan dan mengelola semua konten disimpan pemilik website melalui CMA dan mempublikasikannya agar bisa dilihat pengunjung. Semua perubahan yang dilakukan pada halaman website Anda akan melewati bagian CDA ini. Setelah itu ada fungsi dari CMS. Kira-kira apa ya fungsi dari CMS? Fungsi CMS adalah seperti yang kita tahu bahwa CMS akan memberikan banyak kemudahan kepada seseorang yang akan membuat web atau mengelola website. Katanya ada 6 macam-macam CMS. Ada apa aja ya? Macam-macam CMS. 1. WordPress. WordPress merupakan salah satu CMS yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk membangun sebuah website. 2. Mambo. Mambo open source yang saat ini dikenal dengan sebutan Mambo. Sebuah CMS yang bersifat open source atau free software. 3. Joomla. Joomla juga termasuk CMS yang bersifat open source sehingga pihak ketiga bebas untuk memodifikasi serta membuat komponen ataupun plugin. 4. Joomla. Drupal juga menjadi salah satu CMS terbaik ini dikarenakan pada tahun 2008 Drupal adalah CMS yang banyak digunakan oleh pengembang website. 5. Model. Model adalah CMS yang dikembangkan untuk dunia pendidikan, tidak sedikit sekolah dan perguruan tinggi yang memanfaatkan model secara mandiri untuk menerapkan pembelajaran online. 6. Blogspot. Blogspot adalah salah satu CMS gratis yang banyak digunakan oleh penggemar blog. Setelah kita membahas macam-macam CMS, sekarang kita lanjut ke mendaftar blog. Gimana ya caranya? Cara membuat blog. 1. Buka situs dengan alamat blog from. 2. Klik create your blog. Setelah itu masukkan email dan password email. 3. Isi judul blog sesuai dengan konten yang telah diisi dalam blog. 4. Isi alamat blog. 5. Tentukan tema yang diinginkan. 6. Klik buat blog. 7. Selesai. Setelah mendaftar blog, kita masuk ke cara mengisi blog. Cara mengisi blog. 1. Buka situs dengan alamat blogger from. 2.
Masuk dengan klik sign in, kemudian masukkan alamat email dan paspor. 3. Untuk membuat artikel baru, klik enter baru. Lalu isi judul artikel dan menulis isi artikel pada tempat yang disediakan. 4. Bila ingin mengisipkan gambar atau video, maka harus mengklik icon insert footer atau insert video. 5. Setelah dianggap cukup dalam menulis artikel, maka artikel-artikel tersebut sebaiknya dikelompokkan secara kategori-kategori yang sesuai. 6. Langkah terakhir adalah klik publikasikan. Namun jika tidak mau mempublikasikannya, bisa klik simpan. Setelah mengisi blog selesai, kita lanjut ke menambahkan animasi sederhana pada blog. Menambahkan animasi sederhana pada blog. Untuk menambahkan bagus tampilan dari blog, kadang diperlukan penambahan animasi. Macam-macam animasi bisa dibuat sendiri atau bisa mencari animasi yang tersedia di blog. Untuk menambah animasi sederhana pada blog, ada 4 cara. Yang 1, cari kode animasi melalui mesin pencari Google. Yang kedua, setelah dipilih pilihan paling atas, maka akan muncul sebuah halaman web yang berisi beberapa animasi. Yang ketiga, buka blogger.com, kemudian login atau masuk ke blog. Yang keempat, buatlah setelah postingan artikel baru dengan cara seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.